pernah ketemu juga. Yang paling senior ya Pak Adnan ya? Oh Pak Po. Oh santai. Iya. Gitu, dan alhamdulillah kita sama-sama di Jakarta, kemudian teman-teman ini bentuk komunitas lah. Dulu MKI ya, pada Majelis Kerohanian di kampus, waktu di Jakarta ya kita kembali bersinergi supaya masih terikat dan bisa sama-sama ngaji bareng gitu. Jadi kajian kita ini dari rumah ke rumah bergantian. Nah, nanti ustadznya bebas. Misalnya kita kalau saya kan di Ciputat nih, ada link ustadz siapa kita bisa panggil ke rumah. Atau nanti Pak Joko ini yang mengkoordinir dakwah. Kadang-kadang beliau yang jadi ustadz. Nah kemarin kan Pak Adnan, gimana kita Sleman? Kan saya terus di Tomang ya. Udah apa enggak cocok. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kita juga jadi di Majelis An-Nasihat ini biar semakin luas wawasan kita tentang keagamaan ini. Baik, ini maaf Ustaz ya, jadi belum full timnya sebenarnya karena beberapa Allah ada yang anaknya ini baru masuk pondok dan harus mengantar, dan ada ini dari pondok dan ada beberapa yang Allah lagi sakit dan mudah-mudahan lekas sehat, kita doakan. Jadi ini insya Allah udah full tim sekarang ini dengan peserta sekarang. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kajian pada pagi hari ini insya Allah kita akan mengkaji tema tentang membangun hubungan yang harmonis dengan manajemen kolbu. Insya Allah ya, ini amalan hati, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil faedah. Jadi insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sulaiman Hondak. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan kajian akan kita mulai saja nanti sampai menjelang waktu zuhur. Setelah itu kita zuhur bersama di masjid. Setelah itu acara ramah-ramah sampai selesai. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita sama-sama untuk mengkaji bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadikan amalan hati kita ya, ini kolbu jadi sangat bagus nih, bisa berasa mengena dan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa la nuhsi thana'an 'alaihi wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, yang pertama saya ucapkan terima kasih sudah mengundang ke sini sama Ustadz Adnan dan rekan-rekan yang mempercayakan saya. Saya sedikit mendengar tadi di mukadimah, wah ini perjuangan yang luar biasa. Saya pun jadi irinya tuh begini, karena saya nggak punya teman dari SD, SMP, SMA, itu nggak ada tuh yang muslim. Nggak ada. Saya jadi saya merasa, Masya Allah, ini menjalin hubungan yang luar biasa, pertemanan. Jadi kalau kita berbicara tentang teman yang kita bisa temukan di dalam surah ke-25, surah Al-Furqan, yang nanti kita temukan mulai dari ayat 26, 27, 28, ada orang yang salah memilih teman. Nah, dan saya pun melihat, bukan saya yang salah memilih teman, karena teman saya cuma itu doang. Non-muslim semua teman saya. Jadi di angkatan saya, satu angkatan itu Islam satu doang, itu saya doang. Di angkatan berikut satu, itu doang Islamnya. Iya. Bukan. Non-muslim. Nah, itu saya baru kemarin ketemu adik kelas saya kemarin. Orang tuanya umroh.
Jadi orang tuanya guru saya waktu sekolah. Jadi saya baru ketemu teman saya yang semuslim ya, yang seagama kemarin waktu ketemu. Alhamdulillah. Jadi maksud saya, alhamdulillah kita patut bersyukur ya ketika Allah menghadirkan kita di lingkungan yang terutama lingkungan kita itu karena begini ya. Kalau kita kembali pada membangun hubungan yang harmonis, kalimatnya di situ dengan manajemen kolbu, maka saya ingin berangkat satu dulu, berangkat dari surah ke-7 ya, ayat 172. Ini singkat aja bahwa saat kita di dalam wa'id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqula yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Singkatnya ini ayat bicara tentang ada dua yang saya ingin garis bawahi. Satu, kita telah membangun komitmen itu saat kita berusia 120 hari. Nah, jadi penciptaan. Jadi mungkin ini lebih paham tentang dalam dunia medis. 120 hari sudah ada perjanjian, singkatnya penjelasan detailnya di hadis Arba'in karangan Imam Nawawi, hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, singkatnya ini satu, di sini kita sudah ada komitmen janji sama Allah. Yang keduanya saya ingin garis bawahi di kalimat penghujungnya, antaqula yaumal qiyamah in akuna hadza ghafilin. Karena kamu sudah berjanji, maka nanti pulang nggak ada lagi alasan. Ya, kita udah istilahnya udah tanda tangan kontrak hitam di atas putih sebelum menjalani misi kehidupan di muka bumi. Maka setelah itu kita diberikan tugas kita di surah kedua ayat 30. Ayatnya kita hafal ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nih, saya ciptakan kamu, tugas kamu di bumi. Nah, karena tugas kita di bumi, maka bertebaran kita dari Adam alaihissalam, pertebaran kita. Nah, salah satu contoh nih, dari Solo bisa ketemu orang NTT. Nah, ini sebagai contoh bahwa memang tugas kita itu tidak harus monoton ya di Solo, bisa jadi menetapkan kita di Jakarta, di Solo, di NTT dan NTB ataupun Sulawesi dan lainnya. Nah, kalau kita melihat dari ayat 172 surat 7 itu, bahwa kita punya peran setiap orang. Kita punya peran. Nah, saya ingin masuk, ambil ayat yang ingin menjadi beban tugas kita sebagai khalifah. Jadi khalifah itu artinya lawannya, paradoks itu nanti disebut dengan salaf. Atau kita lebih kenal dengan salafi ya. Nah, salaf itu pengikutnya. Tapi salaf itu adalah orang-orang terdahulu. Ya, kalau kita ini khalaf, jauh terbelakang ya. Nah, jadi mulai dari Imam Syafi'i. Jadi kalau salaf itu lahir di atas tahun 200 Hijriah, dia masuk orang-orang salaf. Setelah itu udah kita ini khalaf. Nah, khalaf ya. Jadi kita ini khalifah dari penerus. Nah, ingin saya maksudnya begini. Karena kita punya tugas, setiap kita baik laki maupun perempuan, karena ayatnya tidak hanya mengkhususkan untuk laki-laki, ayatnya umum, laki perempuan sebagai khalifah. Maka peran kita membangun hubungan yang harmonis itu, kita melihat peran kita masing-masing. Kita masuk di surah kedua, masih surah kedua, ayat 148. Ini peran kita di sini mulai menunjukkan peran setiap orang. Kata Allah, walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Jelas, ayatnya jelas. Silakan berlomba ya dalam kebaikan. Nah, tapi kan ayat ini dibuka dengan walikulli wujhatun huwa muwalliha. Setiap orang itu dia punya potensi. Ya, punya potensi. Potensi kalau bahasanya berdakwalah. Jadi dakwah itu jangan dipandang hanya di atas mimbar. Di atas di taklim, tidak. Jadi kita lihat di sini. Makanya kalau kita lihat karena kita punya potensi, maka kata Allah silahkan. Ya, surah Al-Qasas ayat ini contoh aja, surah Al-Qasas ayat 77 itu berbicara tentang korun, ya kan? Nah, mulai nanti
dari 76 itu kan inna Qarun kana min qaumi Musa. Qarun itu adalah kaumnya Nabi Musa. Fabagha alaihi, akan tetapi dia sombong dengan hartanya. Singkatnya di 77-nya kata Allah, kan Qarun itu dikasih harta ya, harta yang melimpah. Maka kata Allah, wa bataghi fi ma ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan apa sih hubungannya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya ada siyak, sibak, lihaq. Ya, itu paling dasar kalau orang membicara tentang Al-Qur'an. Karena sebaik-baik tafsir itu tafsir Al-Qur'an bil Quran. Nah, jadi kalau kita mau melihat ini ayat 77 ini apa maksudnya? Tadi orang bicaranya korun, kok udah bicara tentang harta? Ya itu dia. Karena Allah yang mau menunjukkan korun itu dikasih harta. Dia nggak dikasih ilmu, cuma dikasih harta. Maksudnya dengan harta itu dia menyayangi orang yang udah punya ilmu. Bagaimana memahami? Ya udah, gampangnya begini. Saya dikasih harta nih, tapi saya nggak bisa baca Al-Quran dengan baik nih. Ya udah, dengan harta itu menyayangi orang yang mungkin udah hafal Al-Quran. Dengan harta itu menyayangi orang yang mungkin udah Senin Kamis atau bahkan yang puasa Daud. Nah, itu dah ada dia. Makanya kembali ke tadi surat kedua ayat 148 itu kan, walikulli wijhatin huwa muwalliha. Setiap kita itu punya potensi. Nah, maksud saya begini. Apalagi kalau dalam konteks suami istri. Nah, jadi suami itu melihat istrinya, oh istri saya ini begini, fashionnya di sini dia kalau dakwanya. Istri juga melihat, oh suami saya ini fashionnya begini. Berarti ini menjadi dakwah dia. Nah, jadi harus kita garis bawahi, dakwah itu luas. Ya, setiap orang itu, makanya nanti kita dengar hadis ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat. Itu ayatnya jelas. Baligh itu menyampaikan sesuatu yang menunjuk pada objek tanpa batas. Menyampaikan. Nanti tabligh ya, jadi mubalik ya, kita ada mubalik ya, sering dengar kalimat itu ya. Nah, itu mubalik itu menunjuk kepada objek tanpa batas. Dengar ini, sampaikan, mubalik. Tidak menuntut harus bilang paham dulu, harus hafal Al-Quran dulu, harus hafal hadis dulu, enggak. Karena Nabi menyampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan. Hari ini dengar ini, udah sampaikan, selesai. Tidak ada tuntutan lebih dari itu. Yang penting sampaikan, udah. Yang baik itu udah selesai. Kita mau di debat orang, kita nggak ada urusan di situ. Nah, jadi kita sekali lagi, setiap kita peran dalam rumah tangga, ayah, ibu, anak pun ada tugasnya. Anak juga berdakwah. Berdakwah dengan potensi dia. Potensi dia adalah salah satunya taat sama orang tua. Itu bagian dari dakwah juga. Jadi tidak ada kata dakwah itu harus menuju pada satu komunitas tertentu, satu kelompok tertentu, atau secara kepada gender tertentu. Tidak, semua punya potensi. Makanya kalau kita mau melihat, lalu bagaimana saya harus membangun hubungan yang harmonis dengan teman, dengan kerabat, dengan sanak famili. Maka kalau kita lihat begini, hukum dunia itu seseorang yang dicintai dan mencintai itu pasti akan memberikan yang terbaik. Itu kita paham itu ya, sudah pasti. Anak mencintai orang tua, anak pasti akan memberikan yang terbaik. Sebaliknya juga, orang tua menyayangi dan mencintai anak, pasti akan memberikan yang terbaik. Maka kalau kita lihat begini, untuk membangun hubungan yang harmonis itu gampang. Karena membangun hubungan yang harmonis ini berbicara tentang hubungan sosial. Ya, ini bicara tentang sosial. Makanya kalau singkatnya Al-Baqarah ayat ketiga itu kan, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Hubungan vertikal dengan Allah. Salat dan lain-lainnya. Selanjutnya apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak. Infak ini mau menunjukkan hubungan sosial. Membangun hubungan yang harmonis. Lalu Ustaz, apa kalau infak? Kalau begitu saya jor-joran sama teman saya. Bukan begitu cara memahaminya. Maka kita ambil surat kedua ayat 215. Ini ayat jelas.
Yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang apa itu infak. Maka infak ini sekali lagi, ini adalah bicara tentang hubungan sosial. Hubungan sosial. Jadi, sekali lagi tadi ya, apapun yang kita punya, itu yang kita berikan. Kita berikan. Makanya karena hubungan sosial tidak dibatasi. Tidak dibatasi, siapapun itu. Siapapun itu. Cuman nanti akan ada nilai yang lebih. Nilai yang lebih dari infak itu ada. Karena berinfak, mohon maaf, bukan orang Islam aja yang infak. Non-Muslim juga infak. Cuman nanti bedanya di mana? Bedanya di imannya itu. Imannya yang membedakan. Makanya di awalnya itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan iman dulu itu. Baru sholat, baru infak. Maka kalau kita lihat hubungan sosial, itu luar biasa. Surah ketiga ayat 133 sampai 134. Itu ayatnya jelas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ini cerita sama, hampir sama dengan Al-Baqarah ayat kedua. Muttaqin juga, orang bertakwa. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya di 134-nya, ya Allah, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Berinfak. Sekali lagi dalam keadaan lapang maupun sempit, tetap dia berinfak. Nah, sekali lagi infak itu jangan dipandang harta, materi. Tapi infak itu kembali pada kaidah surah kedua ayat 148 tadi saya bilang itu. Yang punya tenaga, mungkin dengan tenaganya. Di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dia punya tenaga. Dengan suaranya dia berdakwah. Yang mungkin dengan ilmunya dia berdakwah. Yang mungkin dengan jabatannya dia berdakwah. Dia menginfakkan dengan jabatannya itu. Membuat kebijakan yang baik. Dengan hartanya. Dia berdermawan dengan hartanya. Nah, jadi ini kalau kita kembali alladzina yunfiqun, karena kalau berbicara masih sebatas infak, mohon maaf, non muslim juga melakukan itu. Karena ini lihat baik-baik, membangun hubungan yang harmonis, lihat ayat masih ayat yang sama 134. Setelah infak itu di situ apa? Setelah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhimina ghaidha. Ini rahasianya, membangun hubungan yang harmonis. Dari satu kita sudah dapat nih. Satu, kita dapat membangun hubungan yang harmonis itu tidak harus saling kita ajak makan, ketemuan, tidak. Nanti ada konteks yang berbeda lagi. Satu, kita memberikan apa yang kita miliki yang terbaik. Ya, infak. Apapun itu. Jadi yang terbaiknya masuk ya Al-Baqarah 215 itu. Yas'alunaka madza yunfiqun. Berikan yang terbaik. Apapun itu yang kita punya, berikan yang terbaik. Karena ayatnya jelas. Qul ma anfaqtum min khair, kata Allah, kalau mau kasih yang terbaik. Ya, yang terbaik itu yang kita passion kita apa, itulah yang terbaik kita berikan. Saya dengan ilmu, Allah titipkan saya ilmu, nah udah ini yang saya berikan ilmu. Saya nggak mungkin kasih harta karena Allah nggak titipkan saya harta. Allah nggak mungkin saya kasih jabatan. Saya nggak dititipin jabatan. Maka dengan ilmu ini saya berikan yang terbaik. Nggak boleh pelit ilmu, nah gitu maksudnya. Kalau ada sampaikan. Nah, dengan jabatan, kalau bisa buat kebijakan yang bagus, bikin gitu. Itu infak yang terbaik. Karena infak itu mencakup umum luas. Lihat, kul anfaqatu min khair, maka kata Allah berikan yang terbaik. Tapi lihat baik-baik, semua itu baik. Apapun itu, tenaga semuanya baik. Kita kembali lagi ke Ali Imran 134 itu. Setelah itu lihat, karena hubungan sosial, mohon maaf, hubungan sosial. Mungkin pengalaman pernah. Kira-kira kalau kita melakukan hubungan sosial, membantu orang itu, punya keyakinan nggak? Kira-kira apakah semua orang menyukai? Saya punya keyakinan pasti tidak semua orang menyukai. Contoh aja orang kalau kita begitu ada, contoh sederhana aja, ada orang yang udah mulai sholat aja, udah mau jadi ustadz nih, ya kan? Ya itu walaupun kalimatnya mungkin secara tekstualnya baik, tapi konotasinya kan sebenarnya mengejek tuh. Nah, sama hal juga dengan kita. Jangan kira ketika kita berinfak, membantu orang, jangan kira semua orang itu menyukai. Siapa yang lebih baik dari Nabi Muhammad SAW? Enggak ada. Itu pun masih ada yang nggak menyukai. Masih dicela, bahkan dilempari batu. Ditaruh kotoran di pundaknya ketika sholat. Nah, kita siapa?
Jadi wajar, mohon maaf kalau kita berlaku baik terus dicela sama orang, itu wajar, itu wajar. Karena orang baik pasti dicela oleh orang yang tidak baik. Itu hukumnya begitu. Gak mungkin orang baik mencela orang baik, itu mustahil. Gak ada tuh orang baik infak, dia juga orang baik infak mencela, nggak mungkin. Pasti dicela sama orang yang tidak baik. Jadi itu berita baiknya begini. Ketika kita berusaha membangun hubungan yang harmonis, yang baik, kita melakukan dengan yang terbaik, pasti ada yang tidak menyukai. Itu kita yakin dulu itu, ya. Karena melakukan kebaikan kan jelas. Setan itu kan nggak mungkin itu berjalan dengan baik. Saya harus fisik ke sini, tuh lihat tuh dia, soal tuh. Nah, akhirnya muncul dengki, asair, segala macam. Nah, di sini kita butuh kalimat selanjutnya. Wal kadhiminal ghaidh. Siapa sih yang mampu, istilahnya, pasti kalau kita suka marah itu wajar. Marah itu wajar. Gue kan udah melakukan ini, kenapa aja masih aja dia ngomongin? Gue marah aja. Apa saya kita gitulah ya kan? Apa sih salah saya? Orang saya bantu salah, nggak bantu salah. Nah, jadi di sini melakukan kebaikan itu karena hubungan sosial. Jadi maksudnya begini, kalau nggak mau marah, jangan berinteraksi sosial. Selesai. Diam di kamar aja begitu, nggak usah kemana-mana. Ya kan? Nggak ada yang ngoreksi kita, nggak ada yang lihat kita, orang kita sendiri. Tapi karena kita berhubungan sosial, pasti itu resikonya ada. Maka kalau karena ada resiko, satu, kita harus mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Dan kalau orang yang sudah mampu menahan amarah, pasti akan lahir sifat yang berikut. Pasti itu saya yakin. Orang yang sanggup mampu menahan amarahnya, itu pasti muncul sifat yang ketiga, yaitu sifat pemaaf. Orang rajin infak dan nggak mempedulikan istilahnya mau ngomong apa dia nggak marah, ya kan? Maka pasti akan muncul sifat pemaaf. Karena mohon maaf, Al-Quran itu dari An-Nas sampai Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita ekstrak itu atau kita peras itu semua, cuma keluar satu kata, takwa. Nggak ada lain itu. Silakan kita mau kaji mau tentang hukum apapun itu, semuanya melahirkan takwa. Makanya tadi saya bilang, kalau bicara ngomong tentang Al-Quran itu harus paham tentang 2S 1L. Siap, sibak, lihat. Jadi siap itu ayat yang sedang dibahas. Lihat, oh ayat selanjutnya itu apa harus tahu. Nah, sibak ayat sebelumnya itu harus tahu juga. Nah, itu kita harus tahu. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Nah, di ayat selanjutnya, yauma yakunan, nah disitulah penjelasannya. Oh, Al-Qari'ah itu ini, di ayat keempat. Nah, itu. Jadi itu namanya 2S 1L, itu hanya nggak perlu dihafal juga. Yang penting istilahnya jangan asal ngomong gitulah. Karena ancamannya ada surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ngomong asal ngomong. Nah, gitulah bahasa kita lah gitu ya. Jangan sok tahu lah karena nggak tahu. Karena ada ancamannya. Ya, ancamannya itu apa? Sumber informasi dipertanyakan itu, mata, telinga, pikiran, hati itu ditanyakan. Nah, kita kembali pada tadi. Jadi kalau kita membangun hubungan, jadi saya mau kasih tahu dulu, satu, kita harus yakin dulu itu satu, bahwa membangun hubungan harmonis itu pasti ada tantangannya. Jangan dipikir enaknya aja, pasti ada tantangan. Pasti itu. Ya, jadi itu yang harus kita targetkan dulu. Satu, kalau saya melakukan kebaikan, membangun hubungan yang baik dengan teman, pasti akan ada tantangannya. Itu dia harus. Istilahnya ada antisipasi pencegahan, ya. Makanya dalam kaidah itu al-wiqayatul khairun minal ilaj. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada mengobati, ya. Nah, setelah itu kita lihat kalau kita sampai di sini, mohon maaf, infak, menahan amarah, memaafkan. Pertanyaannya, non muslim begitu juga enggak? Apa itu? Makanya ini ayat 134 surat 3 itu ditutup dengan kalimat Allah yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai, menyukai orang yang melakukan kebaikan. Baik dalam Al-Quran itu banyak. Toyib, pernah dengar ya? Bang Toyib, itu juga baik itu.
Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, atau thayyiba. Itu baik. Baik secara fisik. Ada orang yang punya sifat baik, itu disebut dengan khair. Khair. Makanya di surah 3 ayat 104 itu kan, nanti ada tuh muncul tuh, di 110, 104 juga ada. 110 kita dengar kan, kuntum khaira ummah. Kalian itu punya karakter yang bagus, baik. Nah, cuman kan tidak semua orang yang punya karakter itu mampu implementasikan. Ya kan? Belum tentu semua orang yang punya sifat jujur itu dia bisa jujur. Karena jujur itu kalau diuji ya bisa jadi kalau ada amplop di bawah meja kejujuran itu bisa hilang. Benar nggak Pak ya? Kan tidak sedikit itu di pengadilan, di kejaksaan yang berkaitan dengan hukum itu jujur itu bisa hilang. Maka mungkin dia punya sifat jujur, tapi kan jujur itu perlu diukur lagi. Maka dia butuh implementasi kejujuran itu. Makanya jujur yang diimplementasikan itu disebut dengan ma'ruf. Maka di surah Ali Imran 104 itu. Ya kan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, itu orang yang mampu. Nah, cuman kan kalau sampai di situ, ini pun mohon maaf, non muslim pun juga sama. Sama. Nah, kalau kita akumulasikan tiga-tiga itu kan, jadi kalau melakukan kebaikan dengan semua itu non muslim juga demikian. Cuman pertanyaannya muncul, apakah kita mengerjakan semua itu karena Allah? Nah di situ Pak, kalimat karena Allah itu bahasa gampangnya muhsinin. Dari kata hasana seakar dengan kata ihsan. Hadis Jibril terkenal, ya. Ketika Nabi didatangi Jibril, tanya tentang iman, akhirnya anil Islam, akhirnya anil iman. Terakhir nanya, yang ketiga nanya tentang ihsan. Maka Nabi jawabkan singkat. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahasa kita mah ikhlas lah begitulah. Kerja sesuatu ikhlas gitu. Kalau ikhlas itu harus karena Allah gitu. Maka kalau kita akumulasi dari thayyib, khair, ma'ruf, ihsan, muncul satu kalimat yaitu soleh. Makanya kalimat soleh itu selalu diikat dengan iman. 103. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat. Pasti itu iman. Jadi nggak bisa dipisah. Nggak bisa iman dan amal saleh nggak bisa dipisah. Cuma nanti dalam Al-Quran kadang hanya menyebutkan iman, tapi maksudnya itu adalah amal soleh. Itu kadang suka begitu. Itu ada tuh di Al-Baqarah 144, 143 itu ada. Nah, jadi makanya dalam surah 7, 189 itu. Kalau kita punya anak, pengennya anaknya jadi anak apa? Soleh. Kenapa enggak anak ma'ruf atau anak ihsan? Gitu kan? Falamma taghasyaha, ketika dia ada suami istri mulai saling mendatangi. Falamma ya taghasyaha amalat hamlan khafifah, mulai dari kandungan ringan, famarrat bihi, sampai dia melewati waktu, asqalat, mulai kandungan berat. Apa yang dilakukan? Bahasa Al-Qur'annya indah. Tidak pakai khair, tidak pakai ma'ruf, apalagi thayyib atau ihsan, tidak. Da'awallahu rabbahuma. Lalu keduanya berdoa. Apa doanya? La in ataitana solihah. Ya Allah, sekiranya Engkau berikan kita keturunan anak yang soleh, itu maksudnya soleh itu ya Allah. Jadi ini kalau kita kembali pada ini, ya Allah berikan kami anak yang secara fisik sempurna, ya kan? Pasti semua orang menginginkan anak yang sempurna secara fisik. Sempurna itu dalam artian bukan yo harus kayak artis ini, bukan ya. Jangan dipandang kayak begitu. Kalau itu kan relatif ya kan. Nanti juga jadi sempurna itu artinya komplit semua. Secara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Khair ya Allah, dia harus punya sifat yang baik dan dia mampu mengimplementasikan kebaikan itu ma'rufnya dan dia kerjakan karenamu ya Allah. Jadi ini peran, makanya nanti kalau para ulama tuh mengatakan kalau kita kembali pada dasar awal tadi saya bilang surat 7 ayat 172, di situ tuh ada
orang tua itu, makanya kalau suka ngisi untuk anak-anak muda yang kalau mau menikah itu saya bilang jangan bermodalkan cinta dan udah punya pekerjaan lalu Anda melangkah untuk menikah. Karena itu tidak ada apa-apanya. Anda harus paham akan psikologi pernikahan, rumah tangga, itu harus tahu apa yang harus dilakukan. Ya, nah makanya saya bilang, nah, jadi saya pernah isi kajian ibu-ibu, saya bilang gini, ibu yang itu ibu bisa mendoakan, kalaupun tidak orang tuanya, ya kan, yang lupa mungkin ibu karena ibu ya sebagai neneknya yang ikut kajian, itu kan, jadi begini, kan kita sepakat ya, harus sepakat karena ini hadis Nabi ya, harus nah, kan berusia 120 hari ditiupkan ruh ya kan, makanya disebutkan juga itu mayor selalu ilahil malak ketika berusia 120 hari mayor satu ruh diutus malaikat ditiupkan ruh, nah, lalu ditetapkan 4 perkara. Nah 4 perkara ini kan akan ditetapkan, artinya mau usaha apapun kita ya sudah ditetapkan begitu aja, cuman nanti penerimaannya pemberiannya itu ada tahapannya, tidak harus dikasih blok gitu. Nah disinilah kita kata para ulama tuh begini, kalau ada pasangan suami istri yang baru menikah atau mungkin kita punya kenalan, sampaikan saat itu sebelum ditetapkan 120 hari itu, maka di sini ada negosiasi yang kuat. Setidaknya sebelum sidang itu diputuskan, kita bisa main jalur belakang dulu itu sama hakim. Kalau bahasa begitulah dunia lah. Sebelum Allah menetapkan semua itu, kita minta sama Allah, ya Allah, tetapkanlah anak saya rezekinya yang halal. Ya, itu kita minta. Nah, ini kan jarang mungkin, mohon maaf, mungkin kita susah temukan kitab-kitab tentang kayak begini. Ya, ya Allah, sebelum engkau tetapkan ajalnya, ya Allah, tetapkanlah di akhir kehidupannya itu husnul khatimah. Pertanyaannya, pernah nggak kita minta kayak begitu? Nah, ini jarang. Jadi dasar itu kita mulai dulu itu. Nah, di sinilah maksudnya. Jadi di sini kita minta semua. Nanti sudah ditetapkan, udah yang penting kita udah minta dulu sama Allah. Jadi inilah, nah ini jadi maksudnya kalau saya bikin kesimpulan terkait ini masih mukadimah ya. Kita belum masuk pada intinya. Biar kita paham dulu nih, kita paham dulu alur perjalanan kita. Karena dakwah itu nggak mudah ya. Nah, karena tadi saya dengar dari kata beliau tadi, wah ini kita satu komunitas dan perjuangan kita sampai ada bikin komunitas itu nggak mudah itu. Pasti jangan kira, pasti ada yang mungkin nggak pernah dengar tapi di belakang pasti ada yang nyinyir. Itu pasti terjadi, ya. Nah, jadi saya ingin kita tahu ini alur dulu perjuangan kita itu pasti akan ada aja. Nah, jadi kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang harmonis, setelah kita mengetahui perjuangan itu tidak mudah. Apa yang kita miliki itu bagian dari dakwah kita. Dengan dakwah kita itu kita berikan yang terbaik, itu akan menumbuhkan rasa harmonis di antara kita. Ya kan? Karena kata Allah sekali lagi, berikan yang terbaik. Yang terbaik yang kita punya. Jangan memaksakan sesuatu yang bukan bagian dari potensi kita, karena itu akan bisa membahayakan diri kita sendiri dan bahkan juga susah diterima oleh khalayak yang menerimanya. Jadi kita berikan apa yang kita punya. Nah, kalau untuk membangun hubungan selanjutnya adalah salah satu adalah mohon maaf. Mungkin kalau kita begini, ini mohon maaf. Ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau berapa kali nih? Dulunya sebulan sekali. Kemudian kita ya nggak apa-apa. Saya nggak, yang penting. Berapa tahun sih anaknya? Nah, 15. Dulu hampir setiap bulan, kemudian setiap tahun sekali itu ada wisata rohani kita sama-sama nginep di villa keluarga semua. Itu yang anaknya masih pada kuliah semua juga begitu. Jadi yang mulai ini akhirnya kita programnya 3 bulan Pak ya nak ya. Di baru 3 bulan sekali. Jadi dua bulan kosong, nanti baru. Tapi di dua bulan kosong itu tetap bapak-bapaknya kadang-kadang kita kopdal juga nih. Ya. Malah gitu. Nah, jadi poinnya sebenarnya saya mau bilang, jadi sekali lagi ya, lakukan semua itu karena Allah. Itu yang terpenting dulu. Karena mohon maaf, tidak sedikit di luar sana kita temukan ada orang yang membangun hubungan yang baik dengan sesama yang lain. Karena hanya mungkin karena satu komunitas. Atau karena pekerjaan. Ada yang begitu resign, sudah nggak ada komunikasi lagi.
ada yang sudah pindah, sudah tidak komunikasi lagi. Nah, maka apakah, jadi maksud saya memberikan yang terbaik itu bukan karena kita ada keterikatan dengan satu pekerjaan yang sama, lalu kita membangun hubungan yang baik. Nah, jadi misalnya ya saya sama Pak Adnan atau yang lainnya, kita ini dari jalur yang berbeda, saya di NTT, ini di Solo, bisa kita membangun hubungan yang baik itu. Nah, kalau membangun hubungan yang baik itu satu, mungkin kalau kita seperti silaturahmi seperti ini, itu membangun hubungan yang baik. Tapi kalau kita mau lihat secara detail, jauh lebih baik dari sekedar, memang harus tatap muka itu jauh bagus juga. Tapi akan membaguskan tatap muka, berjabat tangan secara langsung itu ada satu hubungan yang jauh lebih, yang menambahkan keistimewaan dari silaturahmi itu. Maksudnya silaturahmi secara langsung gini, ini bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ada satu. Satu, kita pahami dulu kalimat silaturahmi. Silah itu artinya sod lam ta. Ya. Sod lam ta. Sila. Dari kata wasala yasilu, terhubung. Terhubung. Nah, sampai terhubung. Makanya dia sodnya itu kasroh. Kalau berbicara hubungan dengan Allah, sodnya berubah baris menjadi fathah. Jadi solah. Nah, makanya kita dengan solah. Nah, itu jadi katanya sama semua, cuma barisnya aja yang berbeda. Hubungan dengan manusia si, hubungan dengan Allah so, jadi solah. Kita dengar ya. Nah, jadi ini maksudnya begini. Kita lihat surah keempat ayat 103. Jelas ayatnya. Fa idza qadaitumus shalah. Kalau sudah selesai dengan hubungan yang saya kata Allah, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Tetap terhubung. Nah, tetap terhubung ini dalam artian terhubung baik secara horizontal maupun vertikal. Maka kalau hubungan yang menyampaikan seseorang pada sesuatu, itu nanti disebut dengan zikir. Zikir, terhubung, tetap terhubung. Nah, mohon maaf, mungkin kan setelah ini nggak mungkin dong kita tinggal selamanya di sini. Kan pulang nih kita masing-masing ke rumahnya. Nah, saat pun kita pulang, adakah masih terhubung? Tidak. Terhubungnya dengan apa? Terhubung itu adalah salah satu dengan mendoakan. Jujur pada diri kita, jawab masing-masing, pernah nggak kita mendoakan teman kita? Jadi jangan sampai kita itu bertemu langsung tertawa, gembira, bahagia, begitu pulang, hilang semua itu. Kebahagiaan itu nggak ada lagi. Koneksi kita hilang. Jadi makanya kita itu tetap menjaga hubungan yang terbaik. Dan indahnya kalimat sila itu digandengkan dengan kata arham, rahmah. Makanya kalau kita lihat membangun hubungan harmonis, wah apalagi kita ini orang yang menjadi petugas pelayanan masyarakat umum. Oh itu, lihat aja tuh surah An-Nisa ayat 1 itu. Ayatnya bukan dibuka dengan iman, dibuka dengan an-nas. Artinya manusia membangun hubungan yang baik itu harmonis. Istilahnya saya mau bilang begini, sesama manusia yang kata Allah, yang tidak seiman aja itu bangunnya itu Allah ikat dengan kata arham. Coba lihat kalimat, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihil arham. Jadi ayatnya dibuka dengan an-nas, manusia. Jadi saya mau langsung, kalau disentil dari ayat ini, kita dapat sentilan. Sesama manusia aja diminta membangun hubungan itu dengan arham, dengan kasih sayang. Ini sesama muslim, bid'ah lo, sesat lo. Ini kita sesama muslim loh kita. Dalam artian, kita itu cobalah melihat. Bahkan kan ayatnya juga jelas ada tuh yang kalau di surat 49 ayat 13 itu kan. Bukan juga dengan kalimat yang sama, an-nas. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa ja'alakum syu'uba wa qabail. Supaya apa? Lita'arafu. Saling mengenal di situ. Dan saling mengenal itu luar biasa tuh. Detil itu harus mengenal temannya itu.
Harus kenal temannya nih seperti apa. Kan menggunakan mengenal itu bukan dengan kalimat lita'rifu, tapi lita'arafu. A-nya panjang. Ada lita'rifu, itu berbeda lagi. Kalau lita'arafu, ini ada hamzah panjang, panjang itu artinya ada proses. Mengenal seseorang itu tidak hanya begitu baru kita kenal langsung kita mengatakan dia baik. Umar radhiyallahu anhu pernah itu dalam satu kasus ada orang yang mengadukan kepada Umar, kata Umar, udah kamu datangkan saksi. Nah, maka orang mengatakan singkatnya, nih orang yang akan jadi saksi saya. Atau Umar, kamu kenal dia? Ya, saya kenal. Bagaimana? Saya mengenal dia dari agamanya, dari kewibawaannya, gitu. Umar nanya, pernah kamu tetangga dia bukan? Bukan. Pernah bermuamalah dengan dia belum? Belum. Pernah safar bareng dia? Belum. Belum. Apa jawab Umar? Anda tidak mengenalnya. Jadi kita tidak bisa menjadi, maka di situ proses mengenal itu apalagi budaya berbeda-beda ya. Mungkin saya ngomong begini, antum dengar punya orang punya kasar banget ya, paling lembutnya begini. Ya begitu budaya ya. Jadi memang suka begitu. Jadi kita tuh kalau melihat kata Allah, ya Allah, kita tuh kalau membangun satu, makanya lihat baik-baik. Akumulasi dari kebaikan itu, membangun hubungan yang baik itu kan nanti kembali ke surah 49 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqa. Atqa di situ superlatif dia. Super, kalau takwa itu masih takwa aja, tapi kalau udah atqa itu superlatif. Membangun hubungannya itu yang istilahnya karena begini. Anas, kata Anas sendiri pun itu mau menunjukkan bahwa jadi karena ini kita dakwah ya, kita dakwah. Jadi dakwah itu kan bukan hanya sesama kita yang orang beriman. Kita kan juga berharap supaya mungkin kan di kantor kita mungkin ada yang non muslim. Nah, di situ makanya kalau kita lihat surah 4 ayat 1, surah 49 ayat 13 kan dua ayat ini yang dibuka dengan An-Nas. Tapi goalnya adalah takwa kan? Goalnya takwa semua itu. Nah, lihat baik-baik. Ketika manusia itu asal katanya itu An-Nas itu jamak. Kalau tunggalnya mau menunjukkan lebih tunggalnya itu yang menunjukkan karakter seseorang itu disebut dengan ins. Menunjukkan ins itu menunjukkan orang yang punya sifat, jadi ins itu nanti digandengkan di dalam Al-Quran itu suka dengan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Karakter. Karakternya di sini. Kalau ins itu berbicara tentang karakternya. Itu ini. Ya ini manusia itu karakternya sama jin berbeda. Manusia itu nampak lembut. Nah, jadi kalau ada orang kasar, mungkin kayaknya agak sedikit keluar dari karakter manusia. Gitu. Itu dia. Kalau terkait dengan totalitas aktivitasnya nanti berubah lagi menjadi insan. Artinya dalam setiap, artinya manusia itu kadang suka ada keluar dari karakternya. Suka keluar dari karakternya. Jadi istilahnya walaupun beriman bisa saja dia keluar dari karakter kemanusiaannya. Nah, disinilah peran kita muncul. Peran kita muncul adalah takwa kita itu. Nah, takwa kita ini yang saya bilang, mohon maaf, jangan mohon maaf, orang itu lagi marah-marah, yang dipanggilnya tukang sayur, nggak nyambung. Maka kita cari ahlinya. Cari ahlinya. Kan orang kalau sakit kan pasti cari dokter, gitu kan. Nggak mungkin kayak pasar ikan, pasar sayur, nggak nyambung. Maka di sini yang tadi kembali saya bilang, masing-masing orang punya potensi dengan dakwanya. Ini orang sukanya marah. Ya ini kita cari orang yang mampu menangani kemarahannya. Ya kan, ini orang sakit hati. Carikan orang yang mampu menangani. Sakit. Bawa ke dokter. Nggak ada obatnya di dokter. Sakit hati nggak ada obatnya. Nah, jadi membangun hubungan yang baik. Satu, saya kalau lihat, kita ketika membangun hubungan yang baik dengan sesama kita, pasti akan ada tantangannya, ya, ada tantangannya. Ini mukadimah yang kedua ya. Ini terakhir. Sebentar lagi. Masih kurang lebih 30 menit.
Kita membangun hubungan yang baik itu pasti akan ada tantangan. Karena ada tantangannya, maka kita butuh sabar, dan sabar itu akan melahirkan sifat maaf untuk kita. Dan itu kembali untuk kita, bukan untuk orang lain. Ya. Nah, dan yang kedua, dan kalau untuk sebaik-baiknya suatu hubungan itu bukan, kalau saya ingatkan diri saya dan kita semua, kita sempatkanlah dalam setiap doa kita, ya, ya itulah mungkin. Jadi makanya kan kata Nabi SAW, mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya kan, siapa yang beriman kepada Allah, ya kan, ataupun minimal dia harus falyukrim dhaifahu, orang tetangganya melakukan kebaikan yang tetangga, kan itu harusnya tidak tetangga Islam kan, siapapun itu. Dan yang satunya lagi kata Nabi, man kana ra'a munkaran falyughayyir bijadihi, dengan tangan, wabilisanihi, yang terakhir yang saya ingin garis bawahi yaitu apa? Biqalbihi. Dengan qalbi itu dengan hati. Dengan hati itu minimal kita berinfak dengan hati. Dengan hati. Bagaimana tuh Ustaz berinfak dengan hati? Kasih hati kita? Bukan. Dengan hati itu minimal kita, kalau kemungkaran kita mengingkari itu. Kalau kebaikan kita doakan. Makanya dalam Al-Fatihah, sekalipun lagi sholat sendiri, kita tetap mengatakan nasta'in. Bukan asta'in. Bukan lagi a'budu, tapi na'budu. Kenapa? Ini oleh jalan hikmah dalam Al-Quran. Kalau mau berbagi doa itu jangan sendiri. Karena mungkin, mohon maaf, mungkin kita nggak punya masalah. Sekalipun nggak punya masalah, tetap kita bacanya nasta'in, kami, na'budu, kami, masih kami juga. Kenapa? Bisa jadi kita nggak punya masalah. Mungkin istri punya masalah. Mungkin anak punya masalah. Ataupun sebaliknya, istri nggak punya masalah. Tapi mungkin suami yang punya masalah. Kita serumah insya Allah nggak punya. Tapi mungkin tetangga yang lagi punya masalah. Nah, butuh nasta'in. Disitulah kita menitipkan doa. Ya Allah, istri saya, ya Allah, anak saya, ya Allah, suami saya. Di situ kita berbagi doa. Jadi maksud saya mungkin membangun hubungan yang harmonis itu kita tidak bisa hanya mengukur dengan sesuatu yang secara kasat mata, ya, secara konkret harus ada, jelas, terukur, tapi kita juga bisa pakai dengan sesuatu yang abstrak yang mungkin tidak diketahui. Bahkan kan bukankah sebuah hadiah yang terbaik itu kan harus tanpa diketahui. Halo, ya, lagi di mana? Oh ya, ini saya lagi di masjid. Oh ngapain? Ini saya mau bagi hadiah buat kamu. Apa? Doa. Kan kagak gitu. Jadi kita mungkin dengan itu. Makanya kata Nabi, kalau kita nggak sanggup segala macam itu, cuma satu yang kita punya. Dan itu semua orang pasti punya, doa. Doa. Jadi sekarang kita membangun hubungan yang terbaik. Kita mau berikan apapun itu secara materi dan lain-lainnya. Kalau kita tidak mengikat dengan doa, ini sangat sulit. Ya, khawatirnya apa? Khawatirnya kalau misalnya, oh begitu selesai, ada yang resign, ada yang keluar dari pekerjaannya, pindah kampus segala macam, hilang semua itu. Nah, jangankan komunikasi, mengingat dia pun mungkin hampir-hampir tidak. Kenapa? Karena secara dunianya sudah terputus. Tapi kalau kita tetap dengan mungkin tetap mengingatnya, mendoakannya segala macam, dimanapun itu tetap terhubung. Makanya itu disebut dengan silaturahmi yang terbaik itu adalah tetap mendoakannya. Nah, jadi kalau kita komunitas, mohon maaf tadi apa namanya? An-nasiha, ya kan. Nah, jadi an-nasiha itu jadi kita mungkin saling menasihati ya. Jadi menasihati itu dalam artian bukan harus tunggu yang dari atas ke bawah, ya kan. Nah, biasa menasihati yang di bawah dulu nih. Enggak. Jadi menasihati itu artinya kita melihat bahwa sesuatu yang dipandang itu adalah baik. Yang makanya nanti kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul haq walau kana murrun. Ya, katakanlah yang baik benar sekalipun itu adalah pahit didengar gitu kan. Nah, pahit didengar. Tapi ini akan diikat dengan surat ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
benar, katakan yang baik itu benar, harus, tapi kan ada metodenya. Ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajak dulu dengan hikmah dulu. Karena bisa jadi kita istilahnya kalau kita yang sudah belajar dengan orang yang mau diajak itu kita seperti jari begini kan. Mungkin kita sudah ada di jari telunjuk atau di jari tengah, yang didakwaikan dia masih di sini, masih di bawah. Masa kita harus pakai yang di sini, dia nggak nyambung dia. Jadi kita lihat, kita pernah posisi sama dia, karena kita udah lewatin kan. Maka kita cari nih, saya pernah di sini, kira-kira apa nih yang harus saya pakai. Nah gitu, jadi mohon maaf kalau saya sih orang yang paling suka menahan lisan, karena saya ambil yang paling ringan untuk tidak melahirkan mudarat. Misalnya hadis tadi, kalau melihat kemungkaran, mungkin menurut kita itu bid'ah, mungkin menurut kita bid'ah, tapi kan kata Nabi, ya cobalah didoakan dulu, didoakan dulu untuk orang itu. Jangan kita langsung pakai, oh itu bid'ah, apalagi dia tahap belajar. Sedangkan kita yang sudah tahu itu bikin orang tahu dengan cara yang hikmah. Kembali ke surah ke-16 ayat 125 itu. Jadi kita harus menasihati seseorang, ya. Jadi ini karena komunitasnya an-nasihat, jangan sampai semua nasihat disampaikan tanpa memfilter, tanpa melihat lagi objeknya siapa. Atau begitu Indonesia ternyata ulama, kita dibalik nasihat lagi nanti. Jadi maksudnya kita, kalau saya pribadi begitu, kalau saya melihat jangankan yang kemungkaran, kalau mungkin berupa bid'ah pun itu minimal kita doakan. Kita doakan dulu orang itu, ya, karena pada ya kan, kan dulu kan jelas ya. Innama anta mudzakir. Lasta alaihi bimusaitir, jelas itu ayat. Kamu itu tugasnya ingatin doang. Ya, ingatin. Benar, saya belum tahu ya Nabi Muhammad itu, saya belum temukan riwayatnya ketika Nabi Muhammad temukan itu mengingatkan dengan cara mencela, itu belum pernah saya temukan. Ya, karena mungkin di kalangan sahabat-sahabat ataupun tabi'in mungkin bisa kita temukan itu. Tapi kan kalau ada teladan yang jauh lebih baik, kenapa kita nggak mengikuti kan gitu ya. Jadi kalau saya sih satu, karena ini nasihat, dari siapapun itu kita mungkin sesama komunitas bisa jadi ada yang salah. Ya kita menasihatinya jangan terburu-buru. Kita melihat di antara kita nih siapa sih yang lebih layak untuk menasihati dia. Siapa nih? Ayo, siapa yang punya kapasitas dalam hal ini? Bisa dia jadi orang penasehatnya. Jadi jangan, kita semua satu grup, ayo kita adili dia. Enggak, malu-maluin aja grup kita. Kita harus menasihati orang itu. Enggak bisa demikian. Kita harus memikirkan ke depannya jauh lebih baik. Nah, itu kurang lebihnya ya, terkait dengan kita membangun hubungan yang harmonis. Saya bikin resumnya satu, kita melakukan kebaikan pasti ada tantangan. Maka kita butuh yang namanya sabar dan melahirkan sifat maaf. Yang kedua, untuk menjalin hubungan yang harmonis, dan mungkin dengan begini komunitas baik mau sebulan 2 kali atau 3 bulan sekali, mau beberapa kali pun itu, ya itu akan jauh lebih baik lagi kalau kita saling mendoakan, saling mengingatkan. Yang mengingatkan itu dalam artian jangan tunggu salah dulu, ingat. Karena kalimat mengingatkan itu kan arahnya tunggu salah dulu kan, atau wanti-wanti dulu nih. Padahal kan mengingatkan dalam Al-Quran itu kan entah dia salah atau salah baik atau dalam posisi apa, kita tetap mengingatkan dengan apa, mendoakannya. Nah, jadi inilah yang harus kita ambil. Jadi kalau saya ambil paling bawah dulu, yang paling terendah dulu supaya bisa membangun hubungan yang baik di antara kita. Ya, suami istri demikian. Ya, suami lihat istri, passion istri ini apa. Ya, istri juga harus tahu passion suaminya ini apa. Harus sadar. Ingat, suami harus tahu, istri harus tahu, wa likulli wijhatin, tadi ya Al-Baqarah 148 itu, wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya potensi untuk melakukan kebaikan. Ya, apalagi itu menjadi suatu tugas yang diberikan sama Allah. Al-Baqarah ayat 30 tadi itu sebagai khalifah. Ya, baik, saya rasa cukup ya. Nah, nanti kalau kurang bisa ditambahkan Ustaz Adnan.
Baik, terima kasih. Jazakumullah khairan jaza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi sudah disampaikan Ustadz, yang Masya Allah ya, banyak faedah yang bisa kita ambil. Bahwasanya di setiap kebaikan sunatullahnya ada yang tantangannya. Jadi pasti ada yang tidak baik. Kemudian yang kedua tadi mungkin jarang banget kita aplikasikan ya. Mungkin kita mendoakan tuh kalau pas temannya sakit doang nih. Lalu Pak Joko kemarin habis ini kita doain, tapi setelah ini ya biasa aja. Jadi mungkin itu yang mungkin terlupa dari kita ya. Jadi apa yang disampaikan tadi benar banget. Jadi hubungan kalau cuma ketemu kemudian tidak ada ikatan batin mendoakan, ya ketika sudah berlepas dari tempat itu mungkin lupa. Apalagi teman-teman beberapa kita udah pulang kampung, udah nggak ikut di komunitas itu kan, ada beberapa yang sudah tidak bergabung. Artinya setelah itu kan berarti benar-benar kadang-kadang lost, lupa juga. Jadi mungkin nasihat bagi kita semua, saling mendoakan. Jadi silaturahmi itu tidak cukup dengan ketemu fisik, tapi bagaimana dengan saling ikat hati dengan cara mendoakan tadi, dan tentunya saling menasihati. Baik, ini menjelang waktu zuhur, masih ada beberapa waktu.